Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-29. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan membawa pemisahan. Injil pada hari ini sangat kontroversial. Kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Kalau dalam keluarga ada 5 orang, maka 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Anak laki-laki dan ayahnya akan saling bertentangan. Ibu melawan anak perempuan dan seterusnya, termasuk mertua melawan menantu. Apakah benar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus seharafiah itu? Lebih membingungkan lagi, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk membuat damai." Pasti ini bertentangan dengan berbagai kalimat yang Yesus katakan sendiri. Yesus mengajarkan, "Damai sertamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, untuk memahami kata-kata Yesus yang kelihatan kontroversial ini, maka kita harus meneliti ayat ini secara saksama, supaya kita tidak jatuh pada pemahaman harafiah
yang sangat sempit. Yesus ingin mengajak kita melihat bahwa segala ikatan-ikatan di dunia ini pada akhirnya harus kita lepaskan. Secinta-cintanya kita dengan anggota keluarga, sedekat-dekatnya kita dengan sahabat, suatu hari harus terjadi perpisahan di dunia ini. Dan memang berat yang namanya perpisahan itu. Selalu menyedihkan dan kadang menyakitkan. Tetapi itu harus kita jalani, sehingga karena di surga nanti pun menurut Yesus tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Sehingga di surga nanti kita belum tentu akan berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, kita akan berjumpa wajah dengan Tuhan. Maka disitulah kita hidup lepas bebas dari segala ikatan manusia. Kita tidak butuh pasangan, kita tidak butuh istri, kita tidak butuh suami, kita tidak butuh orang tua, dan seterusnya. Mengapa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan, dan itulah puncak kebahagiaan dan segala-galanya buat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, api yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah api kasih Allah yang menghidupkan dan menyelamatkan manusia melalui pemberian dirinya di kayu salib. Api kasih Allah itu harus tetap bernyala di dalam batin setiap orang, sehingga terciptalah suasana kedamaian, kehangatan, dan cinta satu dengan yang lain. Dengan api itu, manusia hendaknya menjauhkan diri dari pertentangan, konflik, dan permusuhan yang mengakibatkan kehancuran hidup manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang apabila api kasih Allah itu telah bernyala-nyala, berkobar-kobar dalam diri manusia, maka memang lalu kita akan berseberangan dengan dunia ini. Seperti kata-kata Yesus, dunia akan membenci kamu karena namaku, tapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi pembawa-pembawa api kasih Kristus dalam kehidupan. Dan semoga api kasih Kristus itu terus menyala untuk membakar setiap hidup kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.